Gelombang tinggi menerjang sejumlah pantai di Bali. Akibatnya, sejumlah bangunan terendam hingga mengalami kerusakan. Pemandangan itu terjadi di pesisir pantai Rangkan Ketewel Gianyar. Ombak menghancurkan pagar pembatas pantai hingga menggenangi pura dan masuk ke jalan perumahan. Kondisi serupa terjadi di pantai Matahari Terbit Sanur Denpasar. Ombak menerjang tanggul dan menggenangi sejumlah warung yang berada di pinggir tanggul. Di Pelabuhan Tribuana Klungkung, gelombang tinggi berdampak pada terganggunya aktivitas penyeberangan ke Nusa Penida. Semua kapal cepat dialihkan ke Pelabuhan Padangbai, Karangasem. Sementara di Pelabuhan Padangbai, gelombang pasang membuat kapal feri dari Lombok tidak bisa bersandar ke dermaga. Hal itu juga berdampak pada terganggunya kegiatan bongkar muat kendaraan dan penumpang. Koordinator Bidang Data dan Informasi BMKG Wilayah 3 Denpasar I Nyoman Gede Wiryajaya menerangkan, gelombang tinggi di perairan Bali bisa mencapai ketinggian 6 meter. Sedangkan di pesisir 1,5 sampai 2 meter, bebernya. Menurutnya, fenomena ini disebabkan angin monsun Australia. Di perairan selatan Bali, kecepatan angin ini mencapai 17 knot. Di Samudera Hindia, kecepatannya bahkan mencapai 25 knot. Dia memprediksi gelombang tinggi diperkirakan akan terjadi selama 3 hari ke depan. Kami menghimbau kapal feri, speedboat, nelayan dan pelaku wisata bahari agar selalu waspada, pungkasnya. Inilah peringatan dini BMKG gelombang tinggi di Indonesia untuk hari ini. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memperkirakan adanya potensi gelombang tinggi di perairan Indonesia. Diperkirakan, gelombang tinggi berkisar 1,25 hingga 6 meter akan melanda sejumlah perairan. Dikutip dari maritim.bmkg.go.id, pola angin di wilayah Indonesia bagian utara dominan bergerak dari timur laut tenggara. Di wilayah Indonesia bagian utara, pola angin bergerak dengan kecepatan angin berkisar 5-20 knot. Sedangkan di wilayah Indonesia bagian selatan dominan bergerak dari timur, tenggara dengan kecepatan angin berkisar 5-25 knot. Kecepatan angin tertinggi terpantau di Selat Sunda bagian barat dan selatan, perairan selatan Banten hingga Jawa Barat, Laut Jawa, Laut Banda dan Laut Arafuru. Sejumlah pantai di Pulau Bali diterjang ombak tinggi. Di Pantai Matahari Terbit, Sanur, Denpasar Selatan, air laut meluap membanjiri kios pedagang. Peristiwa ombak tinggi juga terjadi di Enyels Beach, Nusa Penida, Kabupaten Klungkung. Bahkan sebuah video viral memperlihatkan kapal penumpang terombang-ambing di Pelabuhan Padangbai, Kabupaten Karangasem, tidak bisa bersandar karena cuaca dan ombak yang tidak mendukung. Koordinator Bidang Data dan Informasi Balai Besar Meteorologi Klimatologi Geofisika BMKG Wilayah 3 Denpasar, Bali, I Nyoman Gede Wiryajaya menerangkan fenomena ombak tinggi yang terjadi di sejumlah pantai di Bali. Gelombang untuk sekarang ini memang ada peningkatan. Itu, yang di pesisir di selatan ada 1,5 meter dan 2 meter kalau di pinggir. Kalau di samudera lepas sampai 6 meter tapi itu di samudera, kata Nyoman Gede saat dihubungi. Dia juga menyebutkan, terjadinya ombak tinggi karena angin monsun Australia yang bertiup. Selain itu untuk kecepatan angin juga meningkat mencapai 17 knot di pesisir selatan. Kalau di pesisir itu sampai 1,5 sampai 2 meter tapi begitu masuk laut lepas sampai 6 meter di Samudera Hindia. Karena ini monsun Australia masih aktif, dan kita masih di musim kemarau dan transisi dari musim kemarau ke musim hujan. Angin masih dari Australia bertiup dan menyebabkan gelombang cukup tinggi, jelasnya. Sementara untuk melihat permodelan arus angin untuk di Samudera Hindia mencapai 25 knot, dan di samudera lepas itu kecepatan angin cukup ekstrim dan perlu diwaspadai. Kalau dari permodelan kita lihat angin itu, sampai dengan 25 knot di laut lepas. Dari permodelan saya lihat di Samudera Hindia. Kalau di darat sampai 17 knot, ujarnya. Angin dari Australia ini masih kencang karena dari Australia tidak ada hambatan arus angin. Kalau dari Asia ada hambatan karena ada darat atau benua-benua. Sehingga ada perlambatan-lambatan. Kalau dari Australia angin lepas tidak ada hambatan dan langsung ke Indonesia, ungkapnya. Dia menyebutkan, untuk gelombang tinggi diperkirakan akan terjadi selama 3 hari. BMKG mengimbau bagi nelayan dan pelaku wisata bahari agar selalu waspada. Kami dari BMKG mengimbau yang utama selalu memperhatikan informasi dari BMKG dan mengupdate informasi tersebut.
Para nelayan dan wisata bahari juga memperhatikan informasi, sehingga lebih berhati-hati dan mewaspadai potensi cuaca ekstrim yang kemungkinan terjadi, ujarnya. Balai Besar Meteorologi Klimatologi Geofisika BBMKG Wilayah 3 Denpasar kembali memberikan warning alias peringatan dini terkait gelombang tinggi di perairan Bali. Peringatan dini potensi gelombang tinggi mencapai 2,5-4 meter untuk 18 area perairan di Indonesia. Bahkan salah satu dari wilayah tersebut adalah wilayah perairan selatan Bali. Perkiraan itu berlaku. Masyarakat diimbau untuk selalu waspada, terutama aktivitas masyarakat pesisir dan juga wisata bahari. Prakirawan Balai Besar MKG Wilayah 3 Denpasar, Made Sudarma tidak menampik bahwa perairan wilayah selatan Bali memang diperkirakan mengalami gelombang tinggi dan gelombang sedang beberapa hari ke depan. Berdasarkan pemantauan termutakhir dan analisis gelombang dengan Inawafes, ketinggian gelombang di perairan selatan Bali berpotensi masih dapat terjadi hingga seminggu ke depan. Namun, kondisinya fluktuatif atau mengalami kondisi naik dan turun. Untuk tanggal 25 ini ketinggian gelombang mencapai 3,5 meter. Mengalami penurunan mencapai 2,5 meter kemudian tanggal 29 kembali naik lagi hingga maksimal mencapai 4 meter. Karena warning itu diberikan ketika terjadi gelombang 2 meter ke atas, sehingga kami masih mengeluarkan warning, terang Sudarma dikonfirmasi. Kata dia, kondisi gelombang tinggi itu dalam kategori normal. Sebab hal itu merupakan siklus alami tahunan yang biasanya terjadi pada bulan Juli, Agustus, hingga September.